Selamat bergabung kembali rekan-rekan LM Podcast dengan saya Adam Faina Amru di LM FEB UI Podcast. Telah hadir bersama saya di sini di studio kami Pak Nugroho Purwantoro selaku Senior Consultant dari LM FEB UI. Juga dengan Bapak Haris di sini selaku Senior Consultant juga di lembaga manajemen kami. Jadi pada hari ini kita akan membahas tema terkait dengan cryptocurrency. Mungkin untuk pertama-tama saya akan langsung saja kepada Pak Nugroho ya Pak. Jadi dari kita sehari-hari sudah banyak nih Pak mendengar dalam beberapa waktu terakhir terkait dengan cryptocurrency dan lain sebagainya ya, istilah-istilah yang mungkin untuk beberapa kalangan di masyarakat kita sudah tidak lagi asing, tapi beberapa yang lain mungkin masih asing. Jadi yang ingin saya tanyakan nih Pak, dari yang Bapak pahami dan dalami selama ini, kira-kira apa yang dimaksud dengan cryptocurrency ini sendiri sih Pak? Baik, terima kasih Pak Adam. Jadi cryptocurrency ini bisa disebut sebagai digital token nih. Jadi sebuah token yang dia diamankan dengan sebuah mekanisme kriptografi tertentu untuk menjamin bahwa dia itu aman, tidak bisa dalam tanda petik diduplikasi, dan bisa dengan mudah dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak lain, di mana proses pemindahan tanganan itu sendiri juga tercatat dengan begitu detail dan rapi. Sehingga di dalam catatan ini bisa terlihat perjalanan dari suatu token, dari suatu cryptocurrency, dari tangan pertama hingga tangan terakhir, dan digunakan untuk keperluan apa saja, itu semua tercatat di dalam satu ledger. Jadi kalau kita bicara apa itu cryptocurrency, memang tidak terlepas dari blockchain ya. Jadi ini adalah bagian dari blockchain. Teknologi blockchain, teknologi platform aplikasi atau software yang memungkinkan kita untuk memelihara sebuah ledger, sebuah kumpulan data yang bisa traceable dari awal sampai akhir dan tidak bisa untuk diutak-atik. Jadi begitu tercatat di dalam ledger itu sudah tidak mungkin lagi diutak-atik. Dan orang bisa dengan mudah men-trace dari awal sampai akhir. Inilah yang melahirkan cryptocurrency. Karena proses mekanisme transaksi di dalam blockchain itu akan dilambangkan atau di tokenize, kalau istilah di sini adalah dilambangkan dengan token. Jadi kalau kita bicara dengan misalkan Bitcoin, katakanlah Bitcoin itu adalah sebuah token digital yang dipakai oleh pengguna yang ingin melakukan transaksi aktivitas di dalam platform blockchain milik Bitcoin, katakanlah. Lalu ada juga kita kenal kripto yang lain, misalkan Ethereum, Ether itu adalah cryptocurrency yang digunakan oleh pengguna dari platform Ethereum. Dan juga banyak yang lainnya. Jadi pada dasarnya cryptocurrency ini nggak lebih dari sebuah currency digital yang sudah diamankan sedemikian rupa dengan menggunakan mekanisme blockchain yang dipakai untuk melakukan aktivitas atau melakukan transaksi mungkin di dalam sebuah platform blockchain tertentu. Mungkin seperti itu kalau yang saya bisa jelaskan. Baik, terima kasih banyak Pak Nugroho, karena tadi penjelasannya sangat komprehensif dan jelas ya Pak ya. Cuman mungkin saya sedikit mengulik saja Pak dari yang Bapak sudah jelaskan. Yang tadi Bapak maksud dengan ledger itu berarti sebuah tempat di mana dia mencatatkan aktivitas transaksinya ya begitu ya Pak? Oke, kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin untuk di tahap awal, mungkin saya sekarang ke Pak Haris ya Pak. Oke. Pak Haris, kita kan tahu, tadi kan disebutkan currency gitu ya. Currency ini yang kalau kita pahami itu lebih banyak juga kalau kita biasanya ya, mungkin masyarakat awam pada umumnya menganggap currency itu ya mungkin fiat money gitu ya. Currency itu ada rupiah, ada real, dan lain sebagainya. US dollar juga ada. Jadi bedanya apa sebenarnya cryptocurrency ini dengan currency yang biasa kita kenal dan lazim kita gunakan gitu dalam sehari-hari? Oke, ini pertanyaan menarik nih Mas. Oke. Ya. Jadi kalau kita melihat kembali ya kepada sejarah fiat money ya, atau uang yang biasa kita kenal, rupiah, USD, real, Singapura dollar dan lain sebagainya, kita melihat adanya kebutuhan masyarakat saat itu ya, di mana ada alat transaksi untuk jual beli
komoditi, jual beli barang, di mana masyarakat saat itu tidak memiliki trust bahwa suatu suatu mata uang itu memang bisa ditukarkan dengan suatu komoditi. Untuk itu datanglah sebuah governing body ya. Ini bukan hanya saja terkait mata uang, tetapi apapun gitu ya. Ketika kita bicara negara datang, regulator datang, menciptakan rasa trust ya, menciptakan rasa aman ya bagi masyarakat untuk memiliki mata uang tersebut. Dan terkait currency, hal ini diatur oleh central bank. Central bank, kalau di Indonesia kita kenal Bank Indonesia, sudah jelas nih bahwa rupiah benar bisa ditransaksikan, ya bisa untuk menyimpan kekayaan dan lain sebagainya, di mana di situ sudah ada konsensus nih, ya dan rasa percaya dari masyarakat. Nah, inilah bedanya ya dengan cryptocurrency, di mana cryptocurrency pada dasarnya tidak memiliki hal itu, ya, tidak centralized datang dari sebuah central bank, tetapi sifatnya decentralized, ya. Ada konsensus-konsensus baru ya antara bagian-bagian masyarakat, baik secara domestik maupun internasional. Mereka menyepakati nih, oh kita bisa nih bertransaksi menggunakan cryptocurrency X misalkan, ya. Dengan kita sama-sama memiliki konsensus tersebut, kita sama-sama memiliki rasa kepercayaan tersebut, ya sudah. Kita tidak perlu lagi adanya central bank, misalkan seperti itu. Nah, inilah perbedaan paling dasar ya. Kenapa sih sampai adanya cryptocurrency dan apa urgensi dari adanya cryptocurrency, di mana masyarakat tidak lagi merasa membutuhkan atau ada distrust terhadap pemerintah, terhadap central bank, sehingga ya sudah, kita secara individu to individu, institusi to institusi, ya kita menitipkan rasa kepercayaan kita bukan kepada central bank, tetapi kepada institusi lain yang mengelola cryptocurrency. Ya kira-kira seperti itu. Oke, itu sangat menarik ya. Pak Haris, mungkin saya izin menanggapi sedikit terkait dengan itu. Jadi tadi berbicara tentang konsensus gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ke sejarah uang, ada bahkan gitu ada komoditi yang memang dijadikan misalnya uang gitu. Ketika zaman perang mungkin kita bisa bicara tentang saya nggak tahu makanan atau apa gitu ya. Cuman ketika kita bilang cryptocurrency dan tadi ada desentralisasi itu, kalau misalnya masyarakat misalnya join ke dalam kripto, berarti dia harus hanya akan mempercayakan sistemnya gitu ya. Bukan kepada bank sentral lagi, tetapi kepada sistem kripto itu sendiri gitu ya. Kepada sistem, betul. Di mana sistem masing-masing cryptocurrency. Nah ini yang juga perlu hati-hati nih. Ketika kita bicara cryptocurrency ini adalah sebuah blanket term atau umbrella term yang mendefinisikan banyak jenis cryptocurrency gitu ya. Banyak jenis mata uang digital. Nah, artinya per masing-masing itu memiliki rules and regulations yang berbeda, dan kita sebagai bagian dari masyarakat jadi harus memilih nih, yang mana nih yang kira-kira lebih cocok bagi kita. Ya, belum tentu semuanya itu sama. Kita bisa memiliki rasa kepercayaan yang sama terhadap seluruh cryptocurrency yang ada di dunia ini. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Haris. Itu saya rasa kita nanti suatu ketika kalau waktu cukup kita akan diskusi juga tentang risiko dan opportunity dari masing-masing sistem tersebut. Saya kembali lagi kepada Pak Nugroho ya Pak. Apa Pak yang dapat Bapak ceritakan sedikit terkait dengan asal-muasal dari cryptocurrency ini sendiri gitu. Tadi Pak Haris sedikit sudah mulai menyentuh gitu ya ketika kita perlu, kenapa kita perlu gitu ya. Jadi mungkin bisa diceritakan Pak dari asal-muasalnya dan bagaimana cryptocurrency ini bisa hadir di masyarakat dunia dan mencapai popularitas seperti saat ini Pak. Baik Pak, jadi ini memang semua berasal dari komunitas TI ya, apa istilahnya komputer ya. Jadi ada seseorang, entah beberapa orang, karena emang ini hanya nama samaran ya, yang dikenal dunia sebagai Satoshi Nakamoto ya, yang dia menerbitkan sebuah papernya judulnya aslinya adalah Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Jadi dia menciptakan sebuah tadi mata uang digital untuk sebagai mekanisme pembayaran menggantikan uang kas. Istilahnya adalah seperti itu ya. Jadi yang dia lakukan adalah dia menggabungkan beberapa ide yang sudah beredar lebih dulu di dunia komputer, dunia kriptografi khususnya, dunia bagaimana seseorang menyandikan sesuatu dari sesuatu message ke message yang lain. Jadi pada tahun 1991
Sebenarnya itulah asal ide dari blockchain ya. Jadi dari jurnal kriptologi ada sebuah ide yang menggambarkan kalau kita mengkaitkan sebuah data dengan rangkaian kunci tertentu yang sifatnya unik atas satu ikatan dengan ikatan yang lain, maka data itu menjadi saling tersambung satu sama lain dan dia udah nggak bisa diapa-apain gitu. Udah tidak bisa digonta-ganti, tidak bisa diduplikasi. Kalau ada data baru masuk ya dia akan muncul di sebelahnya, akan seperti itu sifatnya. Satoshi Nakamoto menggunakan ide tersebut dan lalu dia menggabungkan juga dengan ide lain yang pada tahun 2002 yang muncul dari Adam Back dan juga Dwork Naor yang ini sama di ilmu komputer dan kriptografi juga ya, bahwa untuk membuktikan bahwa suatu data atau suatu dokumen itu asli atau palsu gitu. Ini mereka menciptakan sebuah ide yang disebut proof of work gitu. Jadi proof of work itu ini yang mendasari ide blockchain ya. Jadi blockchain itu sebenarnya datanya itu seperti kayak diduplikasi atau istilah Pak Haris tadi decentralized ya. Jadi kayak dibagi rata ke berbagai sistem atau komputer atau apapun yang tergabung di dalam platform tersebut. Jadi mereka semua memproses transaksi yang sama, proof yang sama, cuma yang nantinya bisa diakui sebagai transaksi dan dicatatkan menjadi suatu blok itu hanya kode-kode tertentu. Gitu. Ini yang dikenal di dunia dengan nama memining di Bitcoin atau di Ethereum itu seperti ini. Jadi seluruh komputer yang terhubung di dalam platform itu atau mesin itu di dalam platform dia berlomba-lomba untuk memproses transaksi dan mencari kode key yang paling unik tadi. Biasanya kalau di dunia ini dikenal ada digit 0 di depannya. Jadi kalau ada 4 digit 0 di depannya itu kode yang paling unik itu yang langsung masuk menjadi diproses transaksinya dicatatkan di dalam blockchain. Dan sebagai hasil, sebagai reward karena sudah memproses dan mencetak itu, maka diterbitkanlah koin baru gitu, Bitcoin atau Ether kalau di Ethereum sebagai bukti bahwa transaksi sudah dicatatkan. Jadi tercetaklah satu koin baru. Nah ini idenya seperti ini. Jadi Bitcoin ini menghilangkan satu kunci utama dengan masalah data digital di masa lalu. Kalau kita bikin kayak uang digital kan masalahnya adalah gimana cara kita mencegah ini nggak diduplikasi gitu kan. Digital gampang copy aja ya udah diduplikasi gitu. Betul. Nah ini gimana caranya? Nah inilah memecahkan bahwa karena ada key unik di setiap transaksi, setiap mekanisme yang dicatatkan di ledger-ledger saling terkait satu sama lain, maka duplikasi jadi tidak dimungkinkan lagi. Dan karena sifat catatannya itu sendiri juga tidak bisa diutak-atik dan didistribusikan, jadi catatan transaksi yang sama, blok yang sama itu sebenarnya ada di dalam semua mesin atau komputer yang terhubung di platform itu. Jadi securities-nya di sini adalah kalau misalkan salah satu dari nodes istilahnya mereka titik itu diserang orang atau dihancurkan, ya catatan itu masih ada di nodes yang lain gitu. Jadi hanya tinggal cari aja di mana nodes, setiap nodes itu punya catatan yang sama. Nah ini ya yang kemudian mendasari Satoshi Nakamoto, wah ini kalau begini ceritanya, ini kan aman nih bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Karena yang tadi Haris bilang masalah trust, masalah ini dipercaya milik orang ini atau tidak, apakah ini berlaku atau tidak, ini sudah diamankan oleh algoritma ini gitu loh. Nah itu idenya di sini. Dan kalau kita bicara token sendiri, sekarang ini perkembangannya udah banyak gitu. Bitcoin hanya salah satu yang sifatnya sebagai mekanisme tadi ya, alat pembayaran lah, alat pembayaran. Mayoritas token yang lain juga sama. Namun sekarang juga sudah muncul token-token yang lain yang disebut dengan stablecoin katakanlah. Jadi digital currency tadi yang dikaitkan dengan mata uang utama tertentu, entah itu US dollar, entah itu apa, jadi di-pack nilainya ke dalam suatu mata uang tertentu. Itu ada. Lalu ada juga utility token ya. Jadi token itu diterbitkan sebagai sarana untuk menjalankan atau beraktivitas di dalam satu platform tertentu. Jadi nggak harus jual beli sih. Jadi hanya sekedar saya mau login, mau mindahkan sesuatu, tapi di dalam platform tersebut yang ada mesti pakai token tersebut sebagai
on dan off-nya untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu utility token tuh ada. Lalu ada juga yang disebut istilah equity token. Jadi suatu platform itu dia mencetak token, di mana token itu melambangkan kepemilikan share dari platform tersebut. Jadi yang punya token itu adalah pemegang sahamnya platform itulah. Dan bahkan di beberapa jenis equity token itu ada yang punya voting right. Jadi artinya si pemegang token tadi, memang sih kalau kita lihat di database market yang ada sekarang ya, coin market cap sih memang nggak ada di peringkat atas, adanya di peringkat bawah gitu nilainya. Namun dia punya keunikan, karena kalau kita megang token itu, kalau seandainya platform tadi misalkan Bitcoin gitu mau kayak sekarang nih udah bertahun-tahun nih Bitcoin nggak pecah-pecah nih masalahnya. Mereka sedang memperdebatkan apakah perlu kita memperbesar ukuran blok yang akan kita kaitkan dalam blockchain. Masalahnya kalau ukuran blok itu diperbesar, maka kan jumlah blok yang akan diproses jadi lebih sedikit. Gitu. Dan bagi para miners ini tidak menguntungkan buat mereka. Bagi mereka kan semakin banyak blok yang bisa diproses, mereka bisa minting makin banyak. Kalau bloknya jadi lebih sedikit karena ukurannya gede, ya dia jadi lebih sedikit memprosesnya, dapatnya lebih sedikit. Nah itu karena para stakeholders tadi tuh dia punya equity token, punya governance token di platform itu, mereka bisa ikut suara. Mereka mengatakan misalnya nggak setuju gitu. Ya udah nggak jalan-jalan tuh ide tersebut sampai sekarang. Jadi itu voting right. Jadi dia punya voting right untuk perubahan yang ada di platform tersebut. Menentukan masa depan platformnya. Masa depan platformnya. Dan yang terakhir adalah NFT. Jadi NFT itu sama digital token juga. Cuma bedanya kalau di NFT ini lebih simple, bahwa suatu token yang dicetak punya identity yang unik. Udah cuma itu aja satu-satunya, nggak ada lagi yang lain gitu loh. Nah itu NFT. Nah kalau token yang biasa kan, walaupun dia unik, token Bitcoin yang saya cetak sekarang dengan token Bitcoin yang saya cetak 10 menit dari sekarang, itu memang Bitcoin yang hasil produksi yang berbeda. Yeah. Cuma karena punya standar yang fungible, istilahnya fungible tuh, jadi walaupun ini produksi batch yang berbeda, namun tetap dianggap sebagai Bitcoin yang sama. Sehingga bisa dianggap, bisa diagregasi, bisa dibagi-bagi, jadi seperti uang biasa. Nah itu kalau yang token yang umum ya. Kalau yang NFT itu bedanya, kalau memang sudah produksi batch tersebut, ya udah itu unik dari produksi tersebut. Jadi nggak bisa di-copy lagi ya? Nggak bisa di-copy lagi. Makanya kan banyak dipakai NFT itu kan jadi buat karya seni atau buat apa yang sifatnya ini ya tidak bisa tidak diharapkan untuk di-copy oleh orang ya, sehingga kalau nanti kita ada transaksi menjual belikan entah itu karya seni, entah itu hasil karya kita bikin game atau apa gitu. Nah itu orang dengan mudah melacak, oh ini milik si pemegang token ini. Memang aslinya dari dia. Dan kalau ada orang lain mengklaim saya yang punya hak, itu dengan mudah bisa di-trace istilahnya. Anda tokennya nih dari mana, asal muasalnya gimana, karena tadi dari satu token ke token yang lain, kalau namanya NFT itu hal yang berbeda, bukan lagi sama. Gitu. Itu kira-kira garis besar seperti itu Pak Adam. Baik, terima kasih banyak Pak Anto. Ini sudah sampai juga kita kepada membagi-bagi tadi ya berbagai macam tipe-tipe dari aset-aset kripto yang mungkin sudah ada ya Pak. Iya. Mungkin saya akan lanjut ke Pak Haris untuk sementara waktu terkait dengan, kita udah lihat Pak tadi bagaimana Pak Nugroho juga memberikan penjelasan yang cukup detail gitu ya terkait dengan masing-masing dari jenis-jenis token dan lain sebagainya hingga perkembangannya dari awal dari Satoshi Nakamoto hingga saat ini. Dari Pak Haris sendiri secara garis besar bagaimana Bapak menanggapi perkembangannya sendiri Pak cryptocurrency di Indonesia pada saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan nantinya? Ketika kita ingin melihat ya masa depan dari cryptocurrency ini seperti apa, kita bisa melihat dari dua perspektif nih. Yang pertama, kira-kira angin regulasi akan membawa kripto ini ke arah mana? Yang kedua dari sisi market. Yang pertama, terkait regulasi ini menarik ya, karena cryptocurrency dari terminologinya saja itu sudah currency ya, mata uang. Sedangkan di Indonesia sendiri, dari pemerintah OJK itu masih melarang perbankan untuk menerbitkan, mentransaksikan, atau memfasilitasi transaksi dengan menggunakan cryptocurrency. Masih harus dengan rupiah, USD, dan mata uang lain yang sudah diakui ya di Indonesia ini sendiri. Sedangkan di sisi lain, cryptocurrency sendiri perdagangannya sudah mulai akan difasilitasi
gitu ya. Sudah ada arah-arah pembuatan undang-undang dari melalui Bapepti ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang artinya cryptocurrency ini di-treat sebagai komoditi, bukan sebagai currency ya. Nah, dengan dia di-treat sebagai komoditi, ini kan artinya berbeda ya, dengan secara terminologi saja sudah berbeda sekali gitu ya. Dan ketika kita melakukan benchmarking keluar ya, di mayoritas negara di Amerika Utara, di Eropa, di Asia, ini memang sama. Cryptocurrency ini masih di-treat sebagai komoditi, bisa diperdagangkan, ada value-nya, akan tetapi bukan sebagai alat pembayaran. Nah, jadi di Indonesia sendiri arahnya masih ke sana, men-treat sebagai komoditi. Walaupun ya memang sudah lebih serius ya, undang-undangnya sudah ada, sudah akan dibuat, Bapepti sudah mulai lebih serius. Lalu dari beberapa organisasi ya, itu sudah mulai menyarankan cryptocurrency ini harus sudah mulai ada SRO-nya, self-regulating organization-nya, seperti Bursa Efek, tapi ini bursa untuk cryptocurrency. Nah, artinya di sini sudah mulai tercium ada angin segar lah bagi cryptocurrency dari sisi regulasi, ya, meskipun belum bisa diakui sebagai currency. Di sisi lain, dari sisi market, nah ini yang seringkali menjadi isu gitu ya. Kita seringkali mendengarkan ada penipuan berbasis cryptocurrency dan lain sebagainya, Ponzi scheme ya, pyramid scheme. Ini memang lebih terkait dengan tingkat edukasi dari masyarakat. Apapun itu, mau itu cryptocurrency atau mekanisme-mekanisme bisnis lainnya, akan ada early movers yang akhirnya tertipu gitu ya, yang akhirnya terjerumus. Kenapa? Karena tidak betul-betul memahami ini benda apa, hanya melihat potensinya saja, income-nya kira-kira nanti akan berapa, tanpa betul-betul memahami ini sebetulnya benda apa. Ya, gitu ya. Bagaimana income tersebut bisa di-generate gitu ya. Betul. Yang artinya perlu betul-betul kita melihat. Karena tadi yang saya katakan, cryptocurrency ini blanket term. Ya, ada Bitcoin, ada Ethereum, dan lain sebagainya. Yang dari tadi disebutkan oleh Pak Nugroho ataupun saya, ini adalah cryptocurrency yang sifatnya blue chip, ya, top of the game, top of the market gitu ya. Sedangkan banyak lain yang mungkin kurang populer dan kurang bisa dipercaya juga, gitu ya. Yang artinya ini kembali lagi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa memahami masing-masing jenis cryptocurrency, ya, dan juga kedepannya tentu akan diikuti dengan teknologi yang semakin matang, ya, sistem pengawasan, sistem transaksi, dan seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, keamanan dan kenyamanan investor ya ataupun nasabah dari cryptocurrency ini akan semakin terjaga, Mas Adam. Nah, artinya akan ada potensi besar di depan. Dan yang mungkin belum terjamah gitu ya di Indonesia sendiri adalah potensi besar cryptocurrency dari sisi funding and lending, gitu ya. Karena saat ini masih di-treat sebagai komoditi, ya artinya diperdagangkan sebagai komoditi, ada nilai yang naik, nilai yang turun, itu yang dijadikan celah untuk mendapatkan profit. Tetapi potensi dari funding and lending ini juga sebetulnya sangat besar dari cryptocurrency. Kalau kita bayangkan ya, kita coba bandingkan cost structure-nya untuk perbankan konvensional, harus bayar cost tertentu gitu ya. Overhead-nya, pegawainya, harus ada kantor cabang, ya, harus ada cost untuk comply dengan regulation, ya, perbankan yang luar biasa rumit, ada batasan berapa uang yang bisa diedarkan, yang bisa dipinjamkan, ya. Kita coba compare, jangan dulu dengan cryptocurrency, tetapi dengan fintech, gitu ya. Salah satu bank digital yang beberapa tahun lalu baru IPO itu sudah besar sekali. Mereka meng-cut begitu banyak overhead, meng-cut begitu banyak cost, inefficiencies, dan akhirnya ini menjadi lebih menarik bagi masyarakat ya. Belum lagi fintech yang lebih liar dari itu. Betapa banyak cost yang bisa di-cut. Sama dengan cryptocurrency, efisiensinya jauh lebih tinggi ya. Yang artinya ketika saya nih misalkan ingin
membutuhkan pendanaan, ya tentu kalau kita ke perbankan ada imbal baliknya ya, katakanlah bunga. Nah ini sama, akan ada bunga, tapi akan jauh lebih kecil karena di dalam bunga itu komponen cost overhead-nya akan menjadi semakin kecil. Karena efisien banget tadi ya. Karena efisien banget. Belum lagi transaksi-transaksi yang semakin seamless, ya, yang lebih mudah, ya, tidak seketat harus memiliki kolateral, harus memiliki persyaratan ABCDE, itu semua dipangkas, ya artinya semakin mudah bagi masyarakat, dan akhirnya itu akan menimbulkan gairah perekonomian kan ya, masyarakat bisa berusaha, ya, menciptakan peluang-peluang baru dan lain sebagainya, dan ini salah satu potensi menarik ya dengan adanya cryptocurrency dari sisi funding lending. Hanya saja ya memang tadi harus ada regulasi yang jelas. Terima kasih banyak Pak Haris. Izin sedikit menanggapi juga Pak. Jadi saya melihat tadi, oke, berarti memang di depan mungkin sudah ada secercah cahaya gitu ya, karena pemerintah sudah pay attention ke situ gitu, dan mungkin akan disiapkan langkah-langkah yang tepat untuk menyambut gitu, kira-kira seperti apa sambutannya kita masih belum tahu mungkin. Tapi kalau saya tadi mendengar juga terkait dengan potensi dari funding dan lending terutama gitu ya, dan juga tadi Pak Anto menangkap ceritanya bahwa ada mekanisme dan teknologi yang menjamin bahwa kita bisa men-trace segala sesuatu sampai originnya misalnya gitu. Itu kan menjadi sangat-sangat luar biasa. Ibaratnya kalau saya terpikir saja sebagai yang awam gitu ya di meja ini, mungkin funding dan lending tadi akan jauh-jauh lebih aman. Risikonya akan contain karena kita bisa melihat track record dia dalam funding dan lending sampai ke awal dia. Pertama ikut misalnya gitu, karena dia tercatat dalam blockchain kira-kira performa kinerja atau finansial atau pengembaliannya dia gitu terhadap dana yang dia pinjam seperti apa gitu. Itu salah satu. Belum lagi kalau bisnisnya semuanya diubah dan dicatatkan dalam ya mungkin salah satu dari platform ledger yang mendukung teknologi blockchain tadi gitu ya. Jadi ya mungkin itu akan ya satu bagus buat masyarakatnya, lebih efisien dan lain sebagainya. Oke, saya bisa menangkap kira-kira potensinya kurang lebih seperti apa. Mungkin berikutnya saya akan coba ke Pak Nugroho ya, Pak Nugroho. Jadi terkait dengan itu Pak, karena saya sudah mulai sedikit terbayang gitu Pak, kira-kira wah ini menarik juga, penting juga gitu ya. Tapi menurut Bapak apa sudah ada Pak manfaat real Pak ya, dari cryptocurrency yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun profesional di Indonesia nih Pak saat ini? Manfaat ada Pak, tapi kita mungkin saya nggak akan ngomong khusus Indonesia, tapi mulai dari global dulu ya. Jadi seperti tadi diceritakan Pak Haris, memang salah satu langkah berikut ya Bitcoin itu cuma payment teknologi aja gitu. Jadi saya cuma alat mekanisme pembayaran. Memang langkah berikutnya adalah layanan keuangan berbasis teknologi blockchain. Dan inilah yang melatar belakangi lahirnya Ethereum gitu loh. Jadi Ethereum ini platform yang berbeda dengan Bitcoin nih. Jadi Ethereum itu adalah platform yang memungkinkan penggunanya itu menuliskan semacam kayak istilah mereka smart contract ya. Jadi kalau yang tadi Pak Haris bilang mekanisme borrowing, lending, pinjam-meminjam perbankan, mekanisme investasi di perusahaan sekuritas, mekanisme perdagangan exchange, atau mekanisme transaksi derivatif, selama semua itu bisa dikodekan, dituliskan dalam algoritma komputer tertentu, maka tadi cerita Pak Haris ini nggak cuma sekedar motong biaya overhead aja, namun all cost karena nggak perlu lagi ada perusahaannya. Jadi banknya atau apanya itu hanya berwujud algoritmik code yang melambangkan fungsi transaksi tersebut gitu loh. Nah ini yang menarik. Memang perkembangan berikutnya ke situ. Jadi kalau kita bicara platform Ethereum, di sana sudah ada beberapa aplikasi atau beberapa fungsi seperti lending borrowing yang sudah besar, sudah mulai dipercaya di dunia global. Ada Compound, ada Aave. Cuma memang kelemahannya karena ini blockchain dan mereka masih sifatnya ini variable rate gitu. Dan variable rate-nya ini uniknya nggak sama kayak variable rate yang kita kenal tradisional ya, mungkin ditentukan harian atau mingguan ya. Ini continuously gitu. Jadi real time ini bergerak, pricing-nya bergerak, otomatis interest rate-nya juga ikut bergerak juga ya. Ini ya keterbatasan teknologi sekarang. Namun juga sudah ada yang mengusulkan menciptakan kode baru disebut dengan yield protocol, di mana dari kode itu hitung-hitungan tersebut sesuatu yang bergerak tadi, aset yang bergerak tadi itu bisa dibikin seolah-olah kayak fixed rate. Jadi mulai bisa muncul, saya mau pinjam Bitcoin,
senilai sekian. Ini saya taruh USDC sebagai jaminannya. Maka dia akan langsung bilang, oh ya Pak, rate-nya kalau untuk 1 hari sekian persen, kalau untuk 1 minggu sekian persen, sudah bisa dimunculkan hitungannya itu berdasarkan algoritma yang menghitung dari rata-rata pergerakan apa gitu sepanjang beberapa waktu sebelumnya. Nah itu sudah ada. Exchange juga sama. Jadi exchange yang sekarang kita kenal, Coinbase, Binance, kalau di Indonesia mungkin macam-macam, ada toko kripto, gudang kripto atau apapun yang lain. Ini sekarang sudah ada versi yang decentralized-nya. Jadi fungsi exchange-nya cuma digambarkan di algoritma aja. Jadi kalau dicari perusahaannya mana tuh exchange-nya, nggak ada perusahaan, itu cuma program aja yang memungkinkan orang melakukan jual beli di situ, exchange di situ. Jadi udah ada rumusnya. Misalkan saya mau tadi ya Ethereum ke Bitcoin katakanlah, udah ada rumus saya mengatakan bahwa ini begini-begini, kalau market harganya sekian maka proporsinya sekian. Jadi begitu saya naruh sekian Ethereum, otomatis langsung diterjemahkan jadi sekian Bitcoin. Dan demikian sebaliknya oleh program gitu. Jadi jual beli exchange yang program. Derivatif juga sudah dimungkinkan. Walaupun baru sampai futures, belum sampai option atau apa. Jadi istilahnya fungsi futures itu sendiri udah bisa dikodekan dan orang sudah bisa bertransaksi langsung. Dan ini sifatnya juga tadi cuma rumus aja, cuma protokol aja. Jadi ada namanya DYDX, Synthetix. Itu semua kalau dicari barang perusahaan ini mana sih barangnya? Yang nggak ada gitu, cuma platform. Jadi bayangkan tadi Pak Haris cerita gitu. Jadi jasa keuangan di mana kita bisa potong begitu banyak cost karena hanya sesimpel bikin kode aja, dan orang lantas bisa tadi ya menjalankan berbagai transaksi keuangan dengan berdasarkan protokol tersebut. Bahkan yang paling baru juga udah dimungkinkan, jadi kayak apa ya, kita kayak nanem gitu investasi kayak reksadana ya, sebenarnya reksadana, tapi ini juga sama dirumuskan juga gitu, disebutnya set protokol istilahnya. Jadi protokol tersebut sudah dirumuskan, mengatakan bahwa isinya adalah bobotnya sekian Bitcoin, sekian Ether, sekian DOT, sekian INU katakanlah. Itu sudah dirumuskan di situ. Sehingga kalau ada orang mau masuk, chip in ke dalam, maka langsung diterjemahkan menjadi berapa porsi kepemilikan. Dan nanti begitu harga, kan ditransaksikan, harga jual beli bergerak, ada profit, ada loss, itu juga langsung distribusikan ya kepada para pemegang unitnya itu semua dikodekan dengan rumus-rumus kode-kode komputer gitu yang jadi tadi udah nggak perlu lagi ada orang, udah nggak perlu ada lagi pelaporan atau apa, semuanya diterjemahkan di kode. Jadi membuat tadi ya mungkin ya salah satunya organisasinya adalah perbankan tadi menjadi serangkaian kode-kode. Serangkaian kode-kode. Makanya kalau saya bilang bagi keuangan tradisional ya sebenarnya ancaman gitu buat mereka gitu, karena kalau ini diterima masyarakat luas, orang paham gitu dan percaya untuk beraktivitas di suatu platform blockchain tertentu, ya udah nggak butuh lagi itu gitu. Nah ini yang memang ini ini kan masa depan juga masih belum jelas ya, namun ada arah potensi ke situ tuh ada. Baik Pak Nugroho, itu jadi sangat menarik sekali Pak ya, karena itu jadi sangat dalam kalau saya perhatikan. Karena kita tadi mulai dari konsensus ya Pak ya, terkait dengan perbedaan dan persamaan antara si kripto dengan uang ini. Yang pada akhirnya mungkin dulunya kita punya konsensus gitu terkait dengan uangnya apa gitu, lembar kertasnya, koin yang digunakan itu apa. Tapi makin kesini tadi saya coba rangkum gitu ya, saya lihat-lihat. Jadi konsensus tetap konsensus gitu Pak, tapi ini konsensusnya kepada sistemnya pada akhirnya gitu. Sistem bagaimana segala transaksi itu dibuat, dicatatkan, diingat gitu ya Pak ya. Yang pada akhirnya itu mendefinisikan tadi ya cryptocurrency-nya dan berbagai macam hal yang dimungkinkan dari situ. Bahkan kalau saya dengar gitu ya, dari gabungan dari Pak Anto dan dari Pak Nugroho dan Pak Haris gitu, saya bisa lihat bahwa kalau perusahaannya itu digantikan dari set of codes, dengan set of codes saja, dengan kode-kode, serangkaian kode-kode tadi, bukan hanya ya tadi hilang dari overhead cost-nya, tapi berbagai macam hal gitu ya Pak ya, yang bahkan perusahaannya tidak perlu beli sewa tanah gitu. Ya kan, jadi memang itu sudah dimungkinkan untuk kita memiliki sesuatu, melakukan pertukaran sesuatu, dan diproses melalui rangkaian kode-kode tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Nugroho, dan terima kasih banyak juga Pak Haris.
Terima kasih rekan-rekan LM Podcast. Jika ada komentar maupun tanggapan, silahkan mengisi kolom komentar. Terima kasih banyak Pak Nugroho, terima kasih banyak Pak Haris. Kita sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya di LM Podcast. Saya Adam Fayan Amru dari LMFB UI, izin mengundurkan diri.